Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ananda hadir? Novia, Bella, Nur Fitri, alhamdulillah semua hadir ya hari ini. Kemarin kita kan sudah belajar mengenai komponen-komponen sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat apa saja komponen-komponen sistem peredaran darah? Jika ada yang ingin menjawab, silahkan acungkan tangannya. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Syifa. Jadi, komponen sistem peredaran darah itu ada 3. Yang pertama ada jantung, darah, dan pembuluh darah. Materi kita kali ini yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, adapun tujuannya yang Ibu tampilkan, yang ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, mari sekarang kita membaca Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 16. Nah, dari ayat Al-Quran tadi, urat leher yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu pembuluh darah yang terdapat di leher, yaitu vena zungular. Nah, pertanyaan yang kemudian timbul, mengapa sih harus mengaitkan kedekatan Allah dengan pembuluh darah? Sebegitu pentingkah pembuluh darah? Jika dilihat secara anatomis, vena zungular itu mengantarkan darah dari kepala dan leher kembali ke jantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuluh darah itu sangat penting. Sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan pada PowerPoint yang sudah Ibu buat. Apa sih hubungannya gambar tersebut dengan sistem peredaran darah? Ada yang ingin berpendapat? Nah, bagus ya, Nabilah jawabannya kurang lebih seperti itu, bahwa sistem peredaran darah itu seperti sistem transportasi, di mana sistem tersebut bertugas mengantarkan zat-zat kehidupan ke setiap sel tubuh sambil mengangkut sampah dari sel untuk dikeluarkan dari tubuh. Pengertian sistem peredaran darah yaitu proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun fungsi dari sistem peredaran darah yaitu untuk mensuplai oksigen dan sari makanan yang diabsorpsi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Yang keempat, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel. Dan yang kelima, menjaga suhu tubuh. Mekanisme peredaran darah. Peredaran darah pada manusia itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, peredarannya dari ventrikel kanan jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonari dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Nah, pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang merubah karbon dioksida pada darah menjadi oksigen setelah keluar dari paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar itu peredarannya dari ventrikel kiri jantung menuju ke seluruh tubuh melalui aorta dan akhirnya kembali ke atrium kanan jantung melalui vena cava. Nah, saat darah terpompa keluar melalui ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh, darah tersebut mengandung oksigen. Darah yang sudah tidak mengandung oksigen nantinya akan kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan jantung. Perhatikan gambar ini, di situ yang berwarna biru menunjukkan darah yang mengalirnya kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah kaya akan oksigen. Kelainan atau gangguan peredaran darah ada anemia, talasemia, hemofilia, varises, hemoroid, leukemia, jantung koroner, arteriosklerosis, dan lain-lain.
Dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh dan juga aktif ya, karena akan ada beberapa aspek yang akan dinilai. Nanti di akhir juga kalian harus mengisi peer assessment atau penilaian rekan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, kalian Ibu bentuk menjadi 2 kelompok ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, coba kalian baca terlebih dahulu di situ langkah kegiatannya. Hal yang pertama dilakukan, duduk dengan santai di atas kursi. Lalu, mintalah salah satu teman kelompok untuk memegang pergelangan tangan kiri, tempelkan jari telunjuk dan jari tengah pada pergelangan tangan sampai merasakan denyut nadi. Nah, hitunglah denyut nadi selama 1 menit dengan menggunakan stopwatch. Lalu, setelah percobaan yang pertama, lakukan lari di tempat selama 3 menit. Nah, hitung kembali denyut nadi setelah melakukan aktivitas atau lari di tempat. Lalu, setelah itu, masukkan hasil perhitungan ke dalam tabel. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, untuk memperjelas materi yang sedang kalian diskusikan, kalian boleh menggali informasi dari buku paket atau internet dan lain-lain ya. Nah, waktu diskusinya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang silahkan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas. Kemudian jika ada yang kurang dimengerti dari hasil presentasi teman kalian, silahkan langsung ditanyakan saja. Oke, bagus ya jawabannya, hampir semua sudah tepat. Nah, baik, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Nabila. Wah, bagus ya pertanyaannya. Kesemutan disebabkan oleh tidak lancarnya peredaran darah atau kekurangan darah yang akan menyuplai nutrisi dan oksigen pada sel dan jaringan. Begitu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Berarti kalian memperhatikan ya. Nah, untuk menilai kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini, Ibu adakan post test menggunakan Google Form yang sudah Ibu kirim linknya di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Baik, setelah Ibu periksa nilainya pada bagus semua ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sistem peredaran darah pada manusia itu ada 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah, contohnya itu ada anemia, leukemia, varises, jantung koroner, dan lain-lain. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi apa saja sih? Ada usia, aktivitas, ukuran tubuh, suhu udara, juga emosi juga mempengaruhi. Terakhir, Ibu akan membagikan lembar peer assessment atau penilaian rekan. Nanti kalian tinggal beri tanda checklist saja jika menurut kalian benar. Sudah selesai semuanya? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Ada tugas juga ya untuk minggu depan. Kalian ditugaskan untuk membuat alat peraga sederhana. Tugas ini berkelompok. Kelompoknya sama saja seperti kelompok diskusi tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.